Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabilah Ainun Nafi, NIM 202101050044 akan mempresentasikan cara penyusunan makalah. Dalam penyusunan suatu makalah terdapat bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari halaman sampul, kata pengantar, dan juga daftar isi. Saat membuat halaman sampul atau cover suatu makalah, maka harus mencantumkan judul makalah, keperluan atau maksud ditulisnya makalah, nama penulis makalah, dan tempat serta waktu penulisan makalah. Keperluan atau maksud penulisan makalah dapat berupa misalnya untuk memenuhi tugas suatu mata kuliah yang dibina oleh dosen X. Kemudian tempat dan waktu yang dimaksud dapat berisi nama lembaga seperti universitas, fakultas, dan jurusan. Kemudian nama kota serta bulan dan tahun. Kata pengantar adalah bagian yang berisi ucapan syukur, tujuan, dan manfaat karya tulis ilmiah, serta ungkapan rasa syukur penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu. Juga berisi harapan penulis untuk memperoleh kritik dan saran atas karya yang telah dibuat demi perbaikan karya-karya selanjutnya. Dan biasanya kata pengantar disajikan di halaman pertama sebuah buku, makalah, atau karya tulis ilmiah. Kemudian daftar isi berisi dan berfungsi memberikan panduan gambaran tentang garis besar isi makalah. Melalui daftar isi, pembaca akan dapat dengan mudah menemukan bagian-bagian yang membangun makalah. Selain itu, melalui daftar isi akan dapat diketahui sistematika penulisan makalah yang digunakan. Daftar isi dipandang perlu jika panjang makalah lebih dari 20 halaman. Penulisan daftar isi dilakukan dengan ketentuan judul bagian makalah ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali awal kata selain kata tugas ditulis dengan huruf besar. Kemudian penulisan judul, bagian, dan judul subbagian dilengkapi dengan nomor halaman tempat pemuatannya dalam makalah. Penulisan daftar isi dilakukan dengan menggunakan spasi tunggal dengan jarak antar bagian 1,5 spasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Arzelia Wirda, NIM 2051010500004. Di sini saya akan memaparkan materi kita tentang sistematika penulisan makalah pada bagian inti. Sesuai dengan sistematika yang telah berlaku, penulisan makalah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian awal atau bagian pembuka, yang kedua adalah bagian inti, dan yang ketiga adalah bagian akhir. Nah, pada bagian inti kali ini terdapat beberapa poin yang menjadi aspek pada bagian inti ini, yaitu pendahuluan, pembahasan atau teks utama, dan penutup. Pada pendahuluan, bagian ini terdiri dari penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah atau topik pembahasan, dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, pada penulisan latar belakang sendiri itu mencakup tentang pemaparan teoritis yang bersifat praktis tanpa adanya unsur pribadi atas penulisan makalah tersebut, yang mana hal ini itu bermanfaat untuk mengantarkan pemikiran pada pembacanya akan perlunya pembahasan topik yang dijunjung pada makalah tersebut. Dan yang kedua itu adalah penulisan rumusan masalah atau topik pembahasan. Penulisan pada rumusan masalah atau topik pembahasan ini meliputi hal-hal yang menjadi inti pembahasan makalah yang ditulis tersebut dan perlu penjelasan untuk lebih lanjut, yang nantinya penjelasan tersebut akan menjadi pokok pembahasan pada makalah yang ditulis. Dan yang terakhir adalah penulisan tujuan masalah. Penulisan tujuan masalah yang dimaksud itu mengarah pada hal yang ingin dicapai dari pembahasan makalah tersebut, yang berisi gambaran penjabaran akan pembahasan utama makalah.
Tujuan masalah ini dimaksudkan untuk mengerti pembahasan apa yang kira-kira apa nanti yang akan didapatkan pada pembaca jika pembaca tersebut memahami isi dari makalah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bahasan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada makalah yang ditulis. Dan yang terakhir adalah penulisan tujuan masalah. Penulisan tujuan masalah yang dimaksud itu mengarah pada hal yang ingin dicapai. Dari pembahasan makalah tersebut yang berisi gambaran penjabaran akan pembahasan utama makalah. Tujuan masalah ini dimaksudkan untuk mengerti pembahasan apa yang kira-kira apa nanti yang akan didapatkan pada pembaca jika pembaca tersebut memahami isi dari makalah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bahasan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Fujadwi Adinda Putilanita. Saya dari Audi 2 dan saya dari kelompok 6 NIM 202101050029. Nah, saya di sini akan membahas bagian ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Nah, tujuan pembahasan adalah yang pertama, menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu tercapai. Nah, untuk yang kedua, menafsirkan temuan-temuan. Yang ketiga, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Nah, dan yang keempat, itu menyusun teori baru atau memodifikasikan teori yang ada. Nah, dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, harus disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit. Nah, misalnya dinyatakan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan kognitif anak sampai umur 5 tahun. Maka dalam bagian pembahasan haruslah diuraikan pertumbuhan kognitif anak itu sesuai dengan hasil penelitian. Nah, penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Nah, misalnya ditemukan adanya korelasi antara kematangan berpikir dengan lingkungan anak. Nah, hal ini dapat ditafsirkan bahwa lingkungan dapat memberikan masukan untuk mematangkan proses kognitif. Nah, kognitif anak. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar anak, termasuk sekolah sebagai tempat belajar. Untuk penelitian kualitatif, bagian ini pula memuat ide-ide penelitian. Nah, berkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, beserta posisi temuan atau penelitian dan teori sebelumnya. Adapun kesimpulan menyajikan ringkasan dan uraian dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Berdasarkan uraian pada kedua bagian itu, dikembangkan pokok-pokok pikiran yang merupakan esensi dan uraian tersebut. Kesimpulan disajikan dalam bentuk esesi.
Nah, bukan dalam bentuk memerikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Irsyad Al-Fatah Rahman, NIM 205101050007 akan menjelaskan tentang bagian akhir makalah. C. Bagian akhir. Pada sistematika penulisan makalah, bagian akhir meliputi bagian penulisan paling akhir dari penulisan suatu makalah. Biasanya, penulisan ini pada bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran tambahan akan suatu data-data yang dianggap penting namun tidak diturut sertakan dalam pembahasan inti. Dalam sistematika penulisan karya ilmiah, semua sumber yang dipakai sebagai rujukan dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah lainnya harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, sumber diklasifikasikan antara sumber primer dengan sekunder. Sumber primer diletakkan pada bagian pertama, kemudian disusul dengan sumber sekunder. Namun, biasanya juga dipisahkan antara sumber dalam bentuk buku, artikel, dan lainnya. Pengklasifikasian seperti ini dilakukan untuk membantu pembaca agar dengan mudah mengecek letak sumber yang dikehendaki karena telah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Klasifikasi seperti ini berlaku hanya jika jenis sumber yang dipakai dalam skripsi memang bervariasi. Jenis-jenis yang dominan adalah buku, sedangkan jumlah artikel sedikit, maka tidak perlu dilakukan klasifikasi. Cara penulisan daftar pustaka. Sumber-sumber yang dijadikan daftar pustaka disusun berdasarkan abjad dari A sampai Z sehingga terlihat urut dan rapi, dengan jarak antara baris sebanyak 1 spasi dan antara sumber sebanyak 2 spasi. Apabila sebuah sumber dalam daftar pustaka tertulis lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan seterusnya ditulis setengah inci atau 1,27 cm dari margin kiri, dan jarak antara baris pertama dengan berikutnya lebih sempit dibandingkan dengan jarak antara sumber tersebut dengan sumber yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.